Jam 6 pagi, gaungan sirine menjadi penanda dimulainya serangan umum 1 Maret 1949. Mendekat Panduta Tugu itu berapa orang dan lainnya nanti jaga di mana kan gitu. Nah itu kebetulan yang saya kan di tengah dibagi 3, sebelah kiri brandnya 3 itu saya 1, yang kiri 1, yang kanan 1. Sasarannya itu kantin Belanda yang DPR itu kita kuasai, bisa kantor pos kita kuasai, BNI 46 itu kita kuasai ya. Kondisi pasukan Belanda yang lengah pada hari itu pun dimanfaatkan prajurit Indonesia untuk memaksimalkan serangan. Sama sekali tidak ada yang menguasai satu pos pun. Mereka cuma mengurung, membuat mereka dipermalukan. Divisi 3, Pak Bambang Sugeng dan Letkol Kota Galung itu sudah memerintahkan kepada Ketua Pepolit di Jogja untuk menyiapkan beberapa tentara pelajar yang didandani seperti TNI, diberi pangkat. Tugas dia bukan berperang, tetapi dia harus menerobos masuk ke Hotel Merdeka dan memberikan konferensi pers tentang apa yang sedang terjadi. Pada saat bersamaan, beberapa pasukan yang tergabung dalam Komando Divisi 3 di perbatasan Yogyakarta melakukan serangan aksi blokade untuk memperlambat gerakan bala bantuan Tiger Brigade di tengah kota. Untuk suksesnya serangan umum yang di Jogja, maka dia harus dibantu oleh masing-masing sektor, masing-masing brigade di luar wilayah Jogja. Seperti Magelang itu ada Brigade 9, pimpinannya Ahmad Yani saat itu, dan Senopati dari Solo, pimpinan Slamet Riyadi. Masing-masing tetap di posnya untuk menjaga, menjegal, dan menahan selama mungkin agar pertempuran yang ada di dalam kota Jogja itu bisa sukses. Dan itu berhasil. Sayangnya, pertahanan di batas kota tidak berlangsung lama. Sekitar jam 11 siang, pasukan bantuan Belanda dari Magelang di bawah komando A. van Santen melawan aksi prajurit TNI. Karena Hotel Tugu ini dipakai markas Brigade T, itu yang diserang oleh komandan batalion saya, dan saya 1 peleton disuruh menunggu, mengamankan punggungnya dia. Tapi semua selesai jam 12 ya, kembali lagi ke pos-posnya di luar kota. Akan datang, dan memang betul datang pasukan tank dari Magelang membantu Brigade T. Tapi setelah jam 11 ini laju, jadi kita sudah diperintahkan mundur sama Pak Harto itu. Saya sama Vence Sonovel itu, ayo semua mundur. Yang kesini itu lapis baja semua. Itu bertempur lagi, tapi yang bertahan tinggal itu Sersan Ahmad itu di Ringen Kidul itu loh. Setelah habis pertempuran itu, TNI saja ya, Simbaya TNI, tapi kan tidak masuk korban itu ada 300 yang TNI, bukan Laskar Pejuang itu. Laskar Pejuang itu ribuan. Peristiwa ini pun disorot dunia internasional melalui pemberitaan media, termasuk surat kabar Belanda. Pada tanggal 14 April 1949, Belanda yang diprakarsai UNCI, Komisi PBB untuk Indonesia, Muhammad Rum mewakili pihak Indonesia dan Jan Herman van Rooyen mewakili pihak Belanda. Perundingan ini kemudian dikenal dengan perundingan Rum-Rooyen. Hasil perundingan ini antara lain, TNI akan menghentikan semua aktivitas gerilyanya, pemerintah Republik akan menghadiri konferensi meja bundar, Yogyakarta dikembalikan ke tangan Indonesia, dan Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan segala bentuk operasi militernya serta membebaskan semua tawanan perang. Dan pada tanggal 1 Juli 1949, Yogyakarta telah kembali berada dalam kekuasaan Indonesia secara utuh. Para pemimpin daerah berangsur-angsur dipulangkan ke Yogyakarta. Aku sekarang pun masih ingat tiap detik. Seumur hidup tidak akan lupa. Dan sampai sekarang kita, setelah 2 generasi kan, 60 tahun lebih, ini yang sekarang yang cucu-cucu saya berjuang depan, itu sekarang. Rakyat Jogja patut kita hormati, dan serangan umum ini yang merupakan langkah pertama
kalahnya Belanda. Konsepnya serangan umum itu, ya, serangan umum 1 Maret di Jogja itu tidak semata-mata ingin menduduki Yogyakarta, tetapi ada nuansa politisnya di mana ketika itu pemerintah Belanda berkuar-kuar di luar bahwa pemerintahan Indonesia sudah jatuh. Serangan umum 1 Maret itu juga adalah sistem perang gerilya. Ketika musuh lemah, kita serang sampai habis-habisan. Banyaknya pihak yang terlibat di balik terjadinya peristiwa serangan umum spektakuler 1 Maret 1949 ini membuahkan fakta-fakta sejarah yang diungkapkan jauh pasca kejadian. Mulai dari siapa sebenarnya penggagas serangan, siapa yang memimpin perlawanan, dan bagaimana kejadian tersebut sebenarnya terjadi. Sebelum agresi Belanda sudah diatur besaran proporsi yang harus dikontribusi dari satu desa, satu kampung, satu kelurahan. Sudah tertulis dengan jelas, ya. Nah, oleh karena itu beliau Sultan Hamengkubuwono ke-9 tidak ada di dalam hierarki militer, tidak mungkin memberi perintah kepada Panglima Divisi. Karena jelas beliau kan sudah mendapat perintah dari Panglima Besar Sudirman. Jadi saya hanya mau menyampaikan untuk meluruskan semua mempunyai peranan tetapi sesuai dengan porsi masing-masing. Nah, jadi kalau saya melihat memang banyak itu yang mungkin pengikut-pengikut, pendukungnya, ya supporter yang mungkin agak berlebihan dalam memberi penilaian dari tokoh-tokoh tersebut yang sebenarnya menurut saya sangat tidak tepat. Karena dengan demikian mengecilkan peranan yang lain, kan? Pada akhirnya, serangan umum 1 Maret tahun 1949 terjadilah. Tetapi masih ada misteri dari historiografi peristiwa tersebut. Seolah-olah masih ada kabut gelap yang meliputinya. Namun, serangan umum 1 Maret tahun 49 ini memiliki makna besar, yaitu memberikan informasi kepada dunia internasional bahwasanya pemerintah Republik Indonesia dan TNI masih eksis. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.